seberkas sinar listrik menembus kegelapan di atas perairan tenang Samudra Atlantik. Titanic dengan tenang bergerak melewati gelombang. Para penumpang sedang tidur ketika tiba-tiba satu bentuk putih berukuran raksasa tersorot berkas sinar. Gunung es nahas ini nyaris membelah bagian samping kapal legendaris tersebut. 14 April 1912. Hanya 2 hari sebelum seseorang memfoto gunung es raksasa berbentuk elips yang sangat aneh, ternyata kemungkinan besar gunung es ini terbentuk dari salju yang jatuh 100.000 tahun lalu. Peneliti memakai pemodelan komputer untuk memperkirakan asalnya. Mereka memakai data dari tahun 1912 dan menambahkan informasi baru tentang angin dan arus laut. Kesimpulan mereka, kemungkinan gunung es ini adalah bagian dari gugusan kecil gletser di barat daya Greenland. Hari ini, menghitung rute gunung es semacam itu di tahun tertentu di masa lalu sudah mungkin dilakukan. Jadi gunung es kenamaan ini bergerak dari Greenland ke suatu area yang lebih jauh ke selatan dari Cornwall. Kalau saja Titanic melewati wilayah ini 2 hari lebih lambat saja, gunung es itu sudah bergerak jauh dari titik pertemuan keduanya. Awalnya, bobot gunung es paling tersohor itu 75 juta ton. Seiring waktu, pelan-pelan ia mulai meleleh. Dan saat menenggelamkan Titanic, bobotnya tinggal 1,5 juta ton. Saat tabrakan, kemungkinan gunung es ini sudah meleleh selama berbulan-bulan, tapi ia tetap saja monster yang sebenarnya. Saat Titanic tenggelam, panjang gunung es itu 120 meter dan lebih dari 30 meter permukaannya ada di atas air. Sebagian orang percaya supermoon lah penyebab Titanic tenggelam. Malam itu ada peristiwa langka terkait bulan yang belum terjadi selama 1400 tahun. Dalam kondisi normal, gunung es tersebut belum akan bergerak sejauh ini ke selatan tanpa meleleh dan kehilangan sebagian besar masanya. Tapi, mungkin supermoon yang menimbulkan gelombang tinggi yang di luar kebiasaan juga menarik gunung es itu menjauhi gletser jauh lebih cepat dari biasanya. Ada bakteri jenis tertentu yang perlahan-lahan mengonsumsi sisa-sisa Titanic, korosi garam, arus laut, suhu yang membeku, ditambah mikroorganisme pemakan karat bisa melahap seluruh bangkai kapal itu. Artis Amerika Dorothy Gibson ada di atas Titanic. Dia selamat dan ketika tiba di kota New York, hampir seketika itu juga, dia mulai membuat film berjudul Sail from the Titanic. Film itu dirilis cuma sebulan setelah Titanic tenggelam. Dan dalam film itu, dia bahkan memakai sepatu dan pakaian yang sama dengan yang dipakainya saat bencana yang sebenarnya. Film itu sukses besar pada saat itu, tapi juga satu-satunya salinan film yang diketahui hancur dalam kebakaran. 14 tahun sebelum Titanic tenggelam, terbit sebuah novela berjudul Futility. Dan novela ini seperti memprediksi seluruh kejadian tersebut. Kisahnya berkisar tentang kapal fiktif bernama Titan yang tenggelam dalam pelayarannya. Ukuran Titan hampir sama dengan Titanic dan keduanya tenggelam di bulan April. Dan alasannya juga menabrak gunung es, baik kapal asli maupun fiktif digambarkan sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Keduanya dilengkapi sekoci yang jumlahnya sudah memenuhi secara hukum yang kemudian ternyata jauh dari cukup. Kita sudah menonton ini dalam film, tapi memang ada kisah cinta sebenarnya di Titanic. Bahkan, 13 pasangan naik Titanic sebagai bagian dari bulan madu mereka. Salah satu dari pasangan itu adalah pemilik swalayan Macy's di New York. Begitu situasi jelas bahwa Titanic tenggelam dengan cepat, si wanita menolak masuk sekoci tanpa suaminya. Tapi sang suami nggak mau mengikutinya, sementara masih ada wanita dan anak-anak yang menurutnya harus naik sekoci lebih dulu. Lalu sang istri memberikan mantelnya ke pelayan dan dia ngotot agar pelayannya masuk sekoci dan ingin pelayannya hangat. Adapun wanita itu sendiri, dia ingin tetap bersama suaminya sampai akhir. Sebagian orang percaya bahwa Titanic tenggelam karena mumi, bukan karena gunung es. Semuanya berawal dari sekitar 1000 tahun sebelum Masehi dengan seorang wanita misterius yang hidup di kota para pencuri di Mesir. Orang sedikit sekali mengenalnya, tapi mereka menyebutnya pendeta wanita.
Muminya dimasukkan sarkofagus kayu dan diberi tutup besar bergambar wajahnya dengan tulisan mistis. Tempat ini tersembunyi sampai paruh pertama abad ke-19 saat sekelompok penduduk lokal tanpa sengaja menemukannya dan mereka dianggap mengganggu ketenangannya. Tak seorang pun tahu bagaimana, tapi hari itu mumi tersebut lenyap tanpa bekas. Beberapa dekade kemudian, sekelompok sahabat kaya dari Inggris pergi ke Mesir dan menemukan peti mumi kosong bergambar pendeta wanita itu yang matanya seperti menembus kekosongan. Mereka memutuskan untuk membeli peti itu, tapi si pembeli lenyap di malam yang sama, bahkan sebelum memperoleh peti itu. Semua anggota kelompok itu mengalami kecelakaan, peti itu berpindah lokasi beberapa kali. Sampai, seperti yang dipercaya sebagian orang, berakhir di Titanic. Sebuah kapal selam robot butuh waktu lebih dari 70 tahun untuk menemukan kapal legendaris ini. Bangkai kapal itu ada di kedalaman mendekati 4.000 meter di bawah permukaan Samudra Atlantik dalam kondisi patah menjadi dua. Kenapa kapal ini patah? Tak seorang pun tahu dengan pasti. Sebagian menduga ini terjadi karena air memasuki kapal saat bertabrakan dengan gunung es. Tekanannya begitu kuat hingga kedua bagian kapal terpisah mulai dari struktur dasarnya. Yang lain bilang karena paku keling di lambung kapal, paku-paku keling ini mengandung terak atau sisa peleburan dalam konsentrasi tinggi. Dan ini bisa menyebabkan logam terbelah. Secara umum kapal ini memiliki banyak kelemahan, dimulai dari desainnya. Sekat kedap airnya nggak tertutup rapat di bagian atas, ini memungkinkan air mengalir di sela-sela kompartemen dan akhirnya menenggelamkan kapal. Besi dari paku keling kapal dan baja lambungnya akhirnya rusak karena kandungan belerang yang tinggi, suhu dingin, dan kecepatan tinggi. Baja itu hancur hingga paku kelingnya mencuat dengan cukup mudah. Karena itu Titanic tenggelam 20 kali lebih cepat daripada seharusnya. Kalau Titanic menabrak gunung es dari depan, bukan dari samping, mungkin ia akan tetap terapung. Bagaimana mungkin anggota kru nggak punya teropong? Teropong pasti akan sangat membantu melihat gunung es tepat pada waktunya, bahkan mungkin bisa menghindarkan bencana. Tapi teropong di atas Titanic terkunci di kompartemen penyimpanan. Cuma satu anggota kru yang punya kuncinya dan dia telah dipindah dari kapal itu tepat di malam sebelum kapal mulai berlayar. Anggota kru ini bilang dia nggak ingat untuk menyerahkan kunci itu. Tapi tanpa teropong pun, kemungkinan kapal masih punya waktu untuk mengubah jalur dan menghindari tabrakan kalau kru memperoleh peringatan. Tapi itu masalahnya, seseorang memang mengingatkan mereka. Sekitar sejam sebelum insiden, satu kapal yang posisinya relatif dekat dengan Titanic, SS Californian, mengirim pesan untuk memberi info kalau kapal tersebut terpaksa berhenti karena padang es padat. Tapi peringatan itu nggak pernah sampai ke Kapten Titanic. Beberapa ahli bilang ini terjadi karena operator radio nggak berpikir informasi ini mendesak, dan kemudian SS Californian bilang mereka nggak menerima permintaan bantuan dari Titanic karena operator radio mereka sedang nggak bertugas. Sebagian orang bilang kru Titanic nggak bisa melihat gunung es pada waktunya karena ilusi optik. Mungkin kondisi atmosfer malam itu menyebabkan pembiasan super yang bisa menyamarkan gunung es. Bagaimanapun tak seorang pun benar-benar melihat gunung es sampai posisinya sudah terlalu dekat dengan kapal untuk menghindarkan tabrakan. Bahkan, jarak antara saat mereka melihat gunung es dengan tabrakan tidak ada semenit penuh, cuma 37 detik. Dan Titanic butuh 2 jam 40 menit untuk lenyap ke bawah gelombang laut. Kamu tahu sinyal SOS kan? 3 titik, 3 strip, dan 3 titik lagi? Gampang kan ya mengubahnya ke kode Morse? Nah, SOS ini merupakan singkatan dari Save Our Soul, selamatkan nyawa kami, atau Save Our Ship, selamatkan kapal kami. Kru kapal Titanic legendaris itu mati-matian mengirimkan sinyal ini selama 2 jam pada dini hari tanggal 14 April 1912. Kapal lain juga ada di dekat lokasi gunung es yang menumbangkan si Titan lautan ini. Tapi rupanya permintaan pertolongan mereka hilang sebelum mencapai penerimanya. Kapal penumpang SS Mount Temple memang menerima sinyal dan mencoba merespons, tapi Titanic tidak pernah menerima balasannya. Lalu, apa sih yang menjadi penghalangnya?
Masa iya sih segitiga Bermuda yang ada di Samudra Atlantik Utara itu? Coba pertimbangkan kondisi ini. Saksi mata mengungkapkan aurora borealis menggantung di langit malam yang dingin dan mencekam itu. Wujudnya memang cantik sekali. Tapi pada malam itu, si cahaya utara mungkin saja punya andil atas apesnya nasib Titanic. Jadi begini, aurora borealis terbentuk oleh badai geomagnetik. Mungkin terdengar pelik ya, tapi intinya fenomena ini merupakan fluktuasi di medan magnet bumi. Mataharilah yang menjadi penyebabnya. Medan magnet mirip seperti gelembung pelindung yang menyelimuti planet kita karena bisa menghalangi cahaya matahari, angin surya yang membahayakan, serta bahaya kosmik lain yang mencoba menembus bumi. Tanpa medan magnet ini, tidak akan ada kehidupan di planet kita. Wujud bumi akan seperti Mars. Kita juga perlu bersyukur karena jarum kompas selalu mengarah ke utara. Para ahli tahu kalau magnetosfer bumi juga mengintervensi peralatan navigasi yang kemudian membawa kita kembali ke pembahasan Titanic. Baru-baru ini, peneliti cuaca bernama Mila Zinkova mengajukan teorinya. Menurutnya, si biang kerok pemicu badai geomagnetik, yaitu badai surya, kemungkinan punya peranan penting atas karamnya Titanic. Badai surya selalu bisa terdeteksi di bumi. Sebagian orang juga sensitif terhadap badai magnetik ini. Orang-orang malang ini bisa merasa lemah, lelah, pening, bahkan mengalami perubahan suasana hati. Saat hari biasa, tekanannya sama di kedua sisi. Magnetosfer menghalau semua bahaya yang mengarah ke bumi, sehingga kita bisa bernafas lega. Tapi kadang terjadi ledakan di matahari. Ukurannya bisa besar sekali, sebesar bumi. Suar ini menembakkan gelombang partikel bermuatan listrik yang menabrak magnetosfer dalam kecepatan tinggi. Gelembung pelindung kita kemudian menahannya. Benda ini pun mengecil, mengubah bentuknya, lalu mendorong partikel itu menuju kutub bumi. Dan malam itu, partikel cantik ini menari-nari di atas Titanic. Di sekitar kutub utara, kita mengenalnya dengan sebutan aurora borealis. Dan di selatan, aurora australis atau cahaya selatan. Saat magnetosfer mendorong partikel surya dan kosmik menuju kutub bumi, semua partikel ini bertabrakan dengan bermacam molekul gas, sehingga terbentuklah warna-warni. Oksigen bisa menghasilkan warna hijau atau merah tergantung jaraknya, sedangkan nitrogen biru atau ungu. Fenomena inilah yang sebenarnya mereka saksikan pada malam nahas itu, termasuk Mualim II dari kapal penolong Carpathia. Dia menuliskan peristiwa ini di buku catatan sebelum menerima panggilan darurat dari Titanic. Oke, biar ku jelaskan. Munculnya aurora merupakan pertanda terjadinya badai geomagnetik. Peralatan navigasi, khususnya perangkat satelit dan radio frekuensi, akan terdampak. Perlu diingat ya, saat itu belum ada iPhone. Jadi orang awam tidak akan menyadari kalau ada yang tidak beres dengan gadget mereka. Tapi sudah ada perangkat navigasi dan telegraf nirkabel. Keduanya digunakan secara aktif. Yuk kita kembali ke abad pertengahan. Saat para pelaut mengamati pada hari-hari tertentu, kinerja kompas akan berantakan. Jarumnya berputar-putar tak tentu arah dan mereka tidak tahu penyebabnya. Kemudian pada abad ke-18, ilmuwan asal Prancis menemukan jawabannya. Saat kekacauan ini terjadi, titik hitam di matahari juga muncul. Suar matahari. Misteri pun terpecahkan. Titanic punya peralatan radio yang dikenal paling canggih pada zamannya. Bahkan telah diuji dengan teliti untuk memastikan alat ini berfungsi dari jarak sejauh 3.200 km. Titanic berhasil lolos dari semua pengujian ini. Pada tanggal 10 April 1912, kapal super besar ini mengangkat sauh dari Southampton menuju New York. Keesokan harinya, kru mulai menerima laporan pertama terkait gunung es dan kawasan es yang hanyut. Mereka memberi titik-titik di peta untuk menandai koordinatnya dan bisa terbebas dari ancaman gunung es. Semua titik yang membahayakan ada di utara jalur Titanic.
Tapi setelah beberapa hari, titik peringatan berpindah semakin jauh ke selatan, mendekati jalur kapal super besar ini. Tanggal 14 April, Kapten Edward Smith memutuskan untuk mengubah jalur ke selatan agar bisa menghindari es tersebut, tapi malah berakibat sangat fatal. Belum lagi ada badai magnetik. Badai ini membuat fungsi peralatan navigasi kacau. Kesalahan kecil sebesar setengah derajat saja bisa membuat kapten malah mengarahkan kapalnya langsung menuju area gunung es. Parahnya lagi, operator radio mengabaikan peringatan yang datang dari kapal lain. Atau mungkin si operator lupa menyerahkan laporannya ke kapten. Entahlah, sebagai tenaga kontraktor yang dipekerjakan perusahaan radio, mereka lebih tertarik untuk mentransmisikan telegram berbayar dari penumpang di kapal mewah ini. Dan malam itu, transmitter radio terus mengalami malfungsi. Ya, mungkin karena trafik pribadi. Setelah radio berfungsi kembali, operator Jack Phillips menerima pesan lain dari SS Californian pada pukul 22.30. Operator mereka mencoba memperingatkan Phillips soal titik koordinat gunung es yang hanyut. Tapi pria itu tidak mengindahkannya. Dia kepalang gugup dan terburu-buru. Apakah badai magnetik juga menjadi biang kerok atas hilangnya fokus dan mood dia? Kita cuma bisa berspekulasi sih. Tapi kita tahulah ya, sebagian orang memang lebih sensitif terhadap badai ini. Cuaca malam itu sangat baik, lautnya sangat tenang, dan airnya sejernih kaca. Meskipun sudah diperingatkan, Titanic tetap saja berlayar pada kecepatan maksimumnya di atas 40 km per jam. 1 jam kemudian, kapal ini menabrak gunung es yang tersohor itu. Tanggal 15 April pukul 12:14 tengah malam, operator radio Titanic mulai mentransmisikan sinyal darurat pertama. Saat itu SS Californian cuma berjarak sejauh 32 km dari Titanic. Mereka bisa segera menyelamatkan Titanic kan? Tapi 10 menit sebelum insiden, operator radio Californian sudah tidur. Dialah satu-satunya awak yang memahami kode Morse di kapal itu. Berdasarkan teori baru ini, anomali magnetik kemungkinan besar telah memblokir semua pesan Titanic ke kapal lain. Kapal uap SS La Provence tidak menerima sinyal apapun dari kapal yang tenggelam ini. Namun, mereka masih menerima transmisi dari kapal besar lain Olympic yang jaraknya 800 km dari Titanic. Sinyal pada malam itu tidak seperti biasanya, seolah semuanya lenyap di angkasa, atau mungkin hanyalah serangkaian pertanyaan yang belum terpecahkan. SS Mount Temple memang menerima pesan dari Titanic dan segera menolong kapal ini. Tapi rupanya keberuntungan tidak berpihak pada mereka malam itu. SS Mount Temple terjebak es. Kapal ini memang tiba di koordinat terakhir saat Titanic terdeteksi, tapi nahasnya kapal mewah itu sama sekali tidak terlihat. Jadi, koordinatnya sudah tepat apa belum sih? Kapal uap Carpathia berjarak sekitar 100 km. Pukul 12.30 pagi, operator radio mereka memberitahu kru Titanic kalau mereka akan segera menolong. Carpathia segera melaju dengan kecepatan penuh. Belakangan, kapal ini tersohor karena telah membantu Titanic. Namun, inilah bagian anehnya. Awalnya Carpathia salah arah. Kemungkinan badai magnetik telah membuat perlengkapan radionya tak berfungsi. Untungnya kapal ini berhasil sampai di tempat yang tepat saat mereka melihat sekoci yang dipenuhi penumpang. Menariknya, begitu sampai di darat, peralatan di Carpathia berfungsi seperti biasa. Sepertinya malfungsi cuma terjadi di sekitar titik tenggelamnya Titanic. Investigasi yang kemudian dilakukan menuding radio amatir sebagai biang keladinya karena telah memblokir sinyal. Tapi bisa jadi disebabkan oleh hal lain. Zinkova menjelaskan, kita tidak tahu pasti bagaimana dan sampai sejauh mana matahari bisa memengaruhi bumi pada saat itu.
Tidak ada seorang pun yang bisa mengira kalau matahari bisa mengacaukan peralatan navigasi kapal besar ini. Kapal terbaik pada saat itu loh, bukan main-main tentunya. Ada teori lain yang menyatakan kalau bulan juga bisa jadi penyebabnya. Beberapa penelitian menyatakan pada bulan Januari 1912, posisi satelit alami bumi ini sangat dekat, tidak seperti biasanya. Fenomena ini menyebabkan gelombang kuat lalu menaikkan permukaan laut. Setiap tahunnya, banyak gunung es memisahkan diri dari Greenland dan berhenti di sekitar Newfoundland. Tapi pada tahun itu tidak. Peningkatan aliran air telah mendorongnya untuk melewati titik ini selama 3 bulan. Memasuki bulan April, semuanya tepat berada di jalur pelayaran kapal transatlantik. Malang sungguh malang. Hal inilah yang menjadi penyebab karamnya si raksasa Titanic. Adalah orang-orang yang ada di Titanic pada hari itu tidak panik. Mereka tenang. Mungkin cuma agak khawatir, tapi sama sekali tidak ada raut takut di wajah mereka. Untuk memahami kenapa mereka tidak takut saat berhadapan dengan salah satu bencana terbesar abad ke-20 ini, kita perlu melihat apa yang terjadi lewat mata mereka. Jadi, kamu adalah seorang penumpang di kapal laut yang terkenal itu. Kabinmu terletak di salah satu dek atas kapal. Kamu sedang berkumpul dengan teman-teman sambil makan malam. Musisi memainkan melodi yang indah dan pelayan menyajikan hidangan penutup. Kamu pergi ke geladak dan menikmati keterangan laut yang luas ini. Saat ini, kamu merasa sangat aman dan nyaman. Kamu bangga bisa menjadi salah satu orang pertama di dunia yang bepergian naik kapal berteknologi tinggi saat itu. Kamu pun lanjut tidur di kabin dan terbangun karena seorang anggota kru mengetuk pintumu dengan lembut dan memintamu pergi ke geladak. Ada masalah yang terjadi, tapi tidak perlu panik. Santai saja. Kamu pun dengan senang hati keluar untuk melihat langit malam. Momen ketika kapal menabrak gunung es cuma terasa seperti dorongan ringan. Beberapa penumpang bahkan tidak mendengarnya. Mereka baru menyadari ada yang tidak beres ketika pelayan mengetuk pintu dan meminta mereka keluar. Kamu sekarang di geladak. Sudah ada banyak orang di sini. Semuanya kurang lebih tenang. Para penumpang bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat mendengarkan percakapan di sekitar, kamu tahu kapal ini tengah tenggelam. Obrolan tadi tidak masuk akal bagimu. Tapi meski itu benar, semua penumpang pada akhirnya akan dievakuasi naik skoci. Pada saat itu, para penumpang tidak tahu jumlah skocinya, cuma setengah kapasitas. Mereka yakin semua orang akan selamat. Evakuasi dimulai. Wanita dan anak-anak naik lebih dulu. Nggak ada yang panik atau berusaha naik ke skoci sebelum giliran mereka tiba. Semua pria berperilaku sopan dan membantu awak kapal mengevakuasi para wanita. Satu penumpang ingin masuk ke skoci dengan istrinya, tapi itu bukan karena dia takut menetap di Titanic. Dia cuma khawatir. Menurutnya, di skoci malah justru lebih berbahaya dibanding di atas kapal raksasa ini. Dia tidak ingin meninggalkan istrinya sendiri, tapi para awak menjelaskan situasi saat itu kepadanya, dan pria itu mundur tanpa perlawanan. Mereka mulai menembakkan suar ke udara. Tak ada yang terlalu memperhatikannya karena semua orang mengira memang beginilah prosedur standar saat ada gangguan pada kapal. Kalau saja ada banyak wisatawan berpengalaman di kapal ini, mereka pasti paham suar ini ditembakkan karena kapal itu dalam masalah genting. Mungkin saat itu orang-orang baru mulai panik, tapi sebagian besar penumpang tidak menyadarinya. Skoci diturunkan satu persatu. Orang-orang yang menonton proses evakuasi ini dengan sabar menunggu giliran mereka. Tidak ada yang saling mendorong atau berkerumun. Juga tidak ada yang berteriak. Kesigapan awak kapal membantu para penumpang tetap tenang. Mereka sengaja mengurangi informasi soal gentingnya situasi untuk mencegah kepanikan. Ada yang bilang, semua skoci ini diturunkan cuma untuk berjaga-jaga. Para awak juga mengklaim ada kapal penyelamat yang datang dan jaraknya tinggal beberapa kilometer lagi dari Titanic. Beberapa penumpang mengatakan mereka melihat lampu kapal lain. Mereka yang sudah di skoci ingin tetap lebih dekat dengan Titanic karena dengan begini mereka merasa lebih aman. Banyak penumpang menolak percaya ada masalah serius yang terjadi. Bahkan saat informasi kapal sedang tenggelam disebarkan, mereka tak mengindahkannya. Mana mungkin kapal yang tidak bisa tenggelam ini tenggelam? Tapi begitulah cara kerja pikiran manusia. Dalam situasi ekstrem, otak menolak percaya bahwa hal buruk akan terjadi. Kamu bahkan nggak mau membayangkannya. Salah satu penumpang berpendapat bahaya ini dibesar-besarkan. Dia mengklaim semua orang akan kembali ke Titanic dalam waktu dekat. Beberapa penumpang takut, tapi mereka tetap tidak ingin meninggalkan kapal. Kabin yang hangat dan kapal paling aman di dunia ada di sini.
Sementara opsi lainnya adalah lautan es dingin dan skoci kecil yang tidak stabil. Seseorang menolak meninggalkan kapal karena tidak bisa menemukan kopernya. Beberapa penumpang membawa barang mereka. Mereka tidak ingin meninggalkannya di kapal yang tenggelam itu. Ada banyak imigran di kapal, dan sebagiannya bahkan nggak paham bahasa Inggris. Para anggota kru tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Penumpang ini bahkan salah memahami arahan kru saat evakuasi. Mereka tak paham arti tulisan di papan evakuasi. Banyak penumpang yakin ada gangguan di bagian mesin. Masalahnya akan segera beres dan Titanic akan melanjutkan perjalanannya. Orang-orang baru mulai menyadari mereka mulai tenggelam saat kapal itu mulai miring ke depan dan bagian belakangnya mulai naik ke atas air. Saat itulah orang-orang di sekitarmu mulai panik. Beberapa melompat ke dalam air, yang lain naik ke skoci tanpa menunggu antrean. Tapi secara garis besar tidak ada kekacauan dan histeria, meski ada sekitar 1.500 orang di kapal. Para ilmuwan mengklaim beberapa orang bahkan tidak meninggalkan kabin mereka. Mereka menolak meninggalkan barang-barang mereka dan tidak percaya ada masalah serius yang sedang terjadi. Selama evakuasi, orkestra terus bermain. Ini membantu orang-orang tetap tenang. Mereka mendengar musik dan berpikir semua akan baik-baik saja. Musik terus bermain di Titanic hampir sampai detik-detik terakhir. Sekitar pukul 2:05 dini hari, kru menurunkan skoci berisi penumpang terakhir. 15 menit kemudian, kapal tenggelam ke dalam air. Bahkan setelah tragedi itu, para penumpang yang selamat tidak bisa memahami apa yang terjadi pada mereka. Yang mereka ingat cuma naik skoci dan menjauh dari kapal besar di belakang mereka. Dan mereka nggak akan lupa saat-saat melihatnya masuk ke dalam air. Namun, setelah sekian lama, mereka masih nggak sadar betapa dahsyatnya bencana yang baru saja mereka alami. Beberapa waktu berselang, orang-orang mulai menulis buku tentang peristiwa yang mengejutkan itu. Mereka membuat film dokumenter dan film panjang. Berita tentang Titanic ada di setiap koran dan menyebar ke seluruh dunia. Dalam deskripsi pada hari itu, tragedi ini terlihat seperti bencana yang mengerikan. Tapi mereka yang ada di sana mengaku tidak merasa takut. Mereka cuma tidak percaya apa yang terjadi hari itu. Tragedi Titanic mungkin tampak lebih mengerikan bagi orang-orang yang mendengarnya dibanding bagi orang-orang yang mengalaminya. Banyak orang di seluruh dunia menolak naik ke kapal laut besar setelah bencana itu. Mereka takut akan apa yang bisa terjadi pada mereka. Pada saat yang sama, banyak penumpang yang bertahan dari tragedi Titanic terus bepergian naik kapal lain. Pun ada seorang wanita yang selamat dari 3 kapal karam, termasuk Titanic, dan dia masih terus bertamasya. Lalu bagaimana jika orang-orang mencoba mengangkat Titanic dari dasar laut? Ini terjadi bertahun-tahun setelah kapal itu karam. Lalu, operasi senilai 70 miliar rupiah itu gagal. Kawat nilon dipasangkan ke sebagian besar kapal karam itu. Ujung lain kawat ini terhubung ke mesin diesel. Untuk seluruh operasi ini, kapal selam ini dikerahkan. Saat sebongkah Titanic seberat 21 ton ditarik, salah satu kawat ini putus. Kemudian, satu persatu, kabel lain mulai putus juga. Sebongkah besar kapal itu kembali tenggelam ke dasar laut. Pada saat itu, para peserta operasi penyelamatan ini sudah kehabisan persediaan makanan, dan karena pantai terdekat jaraknya cukup jauh, mereka memutuskan untuk tidak mencoba lagi.